Ya, assalamualaikum. Di video ini saya mau ngejelasin tutorial cara bermain game board Food Chain Magnet. Jadi Food Chain Magnet ini artinya adalah rantai apa? Intinya adalah game membangun sebuah restoran ya, jaringan bisnis restoran. Jadi ini bisa dimainin 2 sampai 5 orang di mana masing-masing dari kita akan bertindak sebagai owner atau CEO dari sebuah restoran. Nah, ini udah saya setup. Jadi memang cara paling gampang untuk memahami sebuah permainan adalah dengan mencoba memang. Cuman kalau mencoba nggak tahu teorinya juga bakal bingung. Jadi ini kita minimal kasih tahu teori kasarnya seperti apa. Nah, jadi di sini bakal ada sebuah peta yang mana nanti terdiri dari tile. Tile tuh ya kotak-kotak ini, di sini ada 3x3. Jadi ukuran tile ini nanti akan disesuaikan dengan jumlah pemain. Semakin pemainnya banyak, pastinya ukuran petanya, mapnya akan semakin besar. Nah, basic mekanik dari game ini adalah kita akan bertindak sebagai CEO. Nanti di awal permainan kita akan menempatkan kita akan nempatin sebuah tile ini yang ini merepresentasikan restoran kita. Jadi selalu ingat ya, bisnis restoran itu kuncinya adalah apa? Lokasi ya. Jadi lokasi yang strategis itu menentukan kesuksesan bisnis restoran kita. Nah, nanti misalkan kita naruh di sini, contoh aja kita naruh di sini dan lawan kita misalkan naruh di sini kayak gitu ya. Basic mekaniknya adalah kita akan menjual satu atau lebih komoditas. Yang mana komoditasnya itu variasinya ada terdiri dari 2 makanan, ya, burger, pizza, atau ada 3 variasi minuman. Ya, di dunia ini ada 5 komoditas ini yang kita jual. Bisa kita jual atau bisa kita pasarin. Nah, jadi untuk kita bisa menjual produk-produknya, jadi gini, goalnya adalah kita menjadi orang pertama yang paling kaya. Nah, definisi paling kaya adalah ketika tumpukan duit, ini ada bank, tumpukan duit di bank ini nanti ketika sudah habis yang kedua kali, nanti pemain yang paling banyak duitnya dia yang menjadi pemenangnya. Nah, gimana kita supaya bisa punya banyak duit? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Nah, kita harus jualan. Jualannya ke siapa? Ke orang. Nah, orang-orang di sini digambarin sebagai sebuah rumah. Nah, ini ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah. Nah, ini di sini peta ini kebetulan kita ada 4 buah rumah, di mana nanti rumah-rumah ini akan memiliki demand. Nah, ini kayak di prinsip ekonomi apa, supply demand atau permintaan dan penawaran kayak gitu ya. Jadi nanti dari rumah-rumah ini akan muncul sebuah permintaan atau demand, di mana demand itu harus diciptakan. Jadi defaultnya dia nggak akan ada permintaan apapun. Nanti pemain perlu melakukan sebuah marketing supaya rumah-rumah ini jadi pengen memiliki atau pengen beli produk-produk ini. Gimana cara kita marketing? Nah, nanti contohnya gini, nanti kita akan marketing ini, saya ambil contoh aja, misalkan marketing itu ada 4 jenis ya di sini. Ada make billboard, ada make pesawat, ada make mailbox, ada make radio. Empat-empatnya ini punya karakteristik yang beda-beda. Jadi saya ambil contoh aja simple karena di sini konteksnya bukan mau ngejelasin soal marketing, tapi mau ngejelasin soal mekanik dari game ini. Jadi misalkan salah satu pemain menempatkan billboard. Nah, billboard ini karakteristiknya dia bisa mengiklankan kepada rumah-rumah yang disentuh oleh billboard itu. Jadi area dia cuman searea yang dikelilingin. Jadi kalau misalnya kita taruh billboard di sini, rumah ini sama rumah ini akan terkena iklan dari billboard ini. Tapi rumah ini nggak nggak ngefek. Jadi masing-masing dari media marketing ini punya karakteristik yang beda. Kalau radio bisa mancarin ke seluruh area dan lain sebagainya, nanti kita bahas di bab marketing. Jadi kita bahas mekaniknya dulu. Misalkan si billboard ini mau memasarkan, ada sebuah pemain, seorang pemain dia mau masarin burger misalkan selama 2 ronde. Jadi nanti kita burger akan, jadi sama kayak iklan-iklan Facebook atau apa, kan kita masang iklan tuh pasti ada durasinya kan. Nah, durasi itu nanti akan direpresentasikan oleh tumpukan makanan yang ada ditaruh di atas billboardnya itu. Jadi kuantiti dari kuantiti dari makanan ini menunjukkan durasi berapa kali dia akan memarketingin sebuah produk yang ditumpuk ini, yaitu burger. Jadi nanti berarti kok gini kan 3 kali ronde dia akan memasarkan burger. Berarti nanti ketika marketing ini dijalankan, kita ambil satu di sini, berarti marketing dia satu durasi berakhir dilakukan, kemudian kita tambahin burger
di sini. Jadi ketika burger ada di sebuah rumah atau ada produk makanan di sebuah rumah, itu menandakan rumah tersebut menginginkan produk tersebut kayak gitu. Nah, nanti kalau udah ada produknya kayak gini, nanti kita lihat restoran mana nih. Ini kan ada 2 restoran ya. Restoran yang ini orangnya naruh di sini. Restoran yang hijau ini kita punya naruh di sini. Nah, nanti kita ketika itu akan menyelesaikan satu persatu. Misalnya rumah ini nih. Kalau kita beli makanan kan kita akan ngelihat dari harga dan jarak ya. Jadi ketika rumah ini, jadi ini prinsipnya orangnya itu bakal pergi nanti keluar rumah nyari restoran yang menyediakan burger. Nah, nanti ketika kita memproduksi, gimana cara memproduksinya nanti saya akan jelasin. Intinya adalah misalkan pemain shipping ini dia punya burger dan apa nih namanya? Pizza. Misalkan di sini dia kagak punya burger, misalkan dia punyanya minuman doang. Atau dia punya 1 burger lah misalkan kayak gitu. Atau dia di sini punya biar lebih. Nah, ini punya 2 burger di stokisnya dia, di gudangnya dia di sini punya kayak gini barangnya. Nah, ketika malam tiba, orang-orang pada mau makan malam. Nah, nanti rumah yang nomor 2 ini dia akan nyari burger. Siapa yang punya burger? Nah, di sini kan dia bahkan ada 2 pilihan nih. Karena dia punya burger, ini punya burger. Benar nggak? Kalau misalkan ini nggak punya burger, ya otomatis dia akan lari ke restoran yang warna pink. Benar nggak? Orangnya akan pergi melalui jalan ini, dia akan beli di sini. Nanti ketika dia udah beli, nanti orang ini akan dapat duit dari sini, dari tumpukan ini bank ini. Dia dapat kayak gitu. Nah, itulah mekanisme gimana caranya kita dapat duit. Nanti ketika ini udah terpenuhi kebutuhannya, ini kita ambil, kemudian stokis dari orang ini kita ambil juga. Makanya stoknya dia berkurang, nanti harus produksi lagi untuk mendapatkan uang. Nah, gimana caranya ketika misalkan di sini punya burger juga, di situ punya burger juga. Gimana cara ngelihatnya? Nah, cara ngelihatnya adalah jadi 1 burger ini harganya $10. Jadi semua komoditas ini mau burger, mau pizza, ini semuanya harganya $10. Nah, ketika harganya sama, berarti faktor yang menentukan tuh ada 2. 1 harga, 1 jarak. Benar nggak? Kalau misalkan kita mau beli apa ya, misalkan nasi goreng, 1 harganya 10.000, 1 lagi harga 10.000, yang tapi yang 1 lagi harus naik motor, yang 1 bisa jalan kaki ke depan rumah, kan pasti kita bilang depan rumah gitu ya. Asumsi rasanya sama ya. Nah, berarti di sini juga orang ini akan pergi ke tempat restoran yang terdekat. Nah, gimana cara kita nentuin yang terdekatnya? Ini kan 1 tile nih. Kita bisa ngitung jumlah tile untuk menuju ke rumah tersebut berapa. Jadi kalau ke sini ini kan ngitungnya ini 0 ya. Ini tile yang ke 0 ya. Ke sini 1 tile nih. Oh ya, BTW di depan restoran ini ada kayak pintu gini. Segitiga ini menunjukkan pintunya. Jadi dia bisa diakses dari jalan ini dan jalan ini. Dan agak trikinya adalah di sini bisa dilihat ya. Jalan di sini ada jurang, jadi nggak bisa kita jalan lalu dari sini ke sini. Di sini ada jalan juga nih, jadi dari sini nggak bisa belok ke sini nih. Nah, jadi kalau dari sini berarti dia kalau ke rumah ini, ke restoran ini dia jaraknya berapa? 1 ya. Tapi kalau ke restoran ini jaraknya dia berapa? Berarti kan 0, 1, 2. Lebih jauh, lebih dekat, lebih jauh. Berarti kira-kira dia akan datang ke restoran ini atau ke restoran ini? Ke restoran yang ini, karena dia lebih dekat. Jadi dia akan ke sini. Sering dia akan melakukan pembelian, kita ambil burgernya, maka duit kita kasih ke sana, kayak gitu. Berikutnya rumah yang ini dia akan pergi kemana nih? Nah, kalau misalnya kondisinya di sini ada burger, di situ udah nggak ada burger tuh, dia pasti akan beli ke sini lah pastinya yang ada burgernya. Tapi kalau asumsinya misalnya di sini masih ada burger, dia akan pergi kemana? Ya dia akan pergi ke sini, karena ini kan 0, ini 1 ya. Jadi si ini akan kan letaknya detail ini 0, 1. Kalau ke yang restoran itu ya letaknya dia berarti dia mesti kalau rute lewat sini 0, 1, 2 ya, baru ke sini. Atau lewat sini pun sama, 0, 1, 2 masuk ke restoran. Berarti ini jaraknya 2, ini jaraknya 1. Berarti dia akan beli ke sini. Jadi kalau walaupun di sini draw ada burger, ini ada burger, jadi akan diambil, dia akan pergi ke sini, baru ini burgernya diambil dan baru ini dapat duitnya. Gitu, simple sih sebenarnya. Nah, mekaniknya seperti itu. Nah, gimana case-nya ketika nanti kan marketing tuh akan ada beberapa produk yang ditawarkan. Misalkan yang di situ dia spesialisnya burger, pengennya jualan burger, tapi orang yang di sini dia pengen jualannya minum ini gitu. Nah, nanti kan bisa aja orang ini memasarkan kayak tadi billboard lagi, ya kan? Billboard lagi. Nah, billboard kita taruh di sini, dia kan berpengaruh ke sekelilingnya. Berarti rumah ini nanti bisa jadi yang kita taruh tumpukan iklan di sini. Ketika waktu marketing tiba, burger ini kan kita ambil, berarti kan 1 durasi berkurang. Taruh burger di sini kan, dan ini pun 1 durasi berkurang, dia akan naruh di sini doang karena rumah yang ini tidak terkena marketing dari billboard ini, tidak menyentuh si rumah ini, gitu ya, kebayang ya. Jadi rumah ini butuh burger dan minuman jus, kalau ini burger aja. Nah,
kasus yang orang yang punya apa nih dua produk ini, dia hanya mencari restoran yang punya pasangan ini. Jadi kalau punya jus aja dia nggak mau, burger aja dia nggak mau. Artinya ketika kayak gini burger pizza dia nggak mau ke situ. Ketika ini punya produknya, misalkan ini pizza dan burger dan jus, baru dia akan pergi ke sini. Jadi walaupun dia lebih jauh ya, misalkan yang ini kan tadi lebih dekat ke sini. Kalau restoran ini walaupun lebih dekat dia nggak punya pasangan ini, ya nggak mau, dia akan nyari yang bahkan di ujung. Yang penting dia produknya sesuai. Kayak gitu. Nah, apa ngaruh dari nomor-nomor ini? Ngaruh dari nomor-nomor ini adalah untuk menunjukkan rumah mana yang kita selesaikan lebih dulu. Artinya kan di sini kan ada nomor yang kecil ya, kita nomor dari nomor 2 dulu. Nomor 2 kita ambil burgernya, kita selesai, kita ke restoran mana, baru kita ambil burger. Ini ngaruhnya kemana? Jadi kita nggak bisa nolak pembelian ya. Artinya ketika misalkan rumah ini nih, misalnya sih ini kan kalau dari segi penjualan lebih untung jualan ini, bener nggak? Karena sekalinya dibeli sama orang ini dia langsung laku 20.000, $20. Tapi kan kalau ini cuma $10. Misalkan si restoran pink ini dia udah nyiapin nih kayak gini. Bayang udah nyiapin kayak gitu. Tapi karena kita nyelesain nomor 2 dulu, dia akan lari ke yang deket dulu kan. Akan lari ke sini nih. Kebeli nih burgernya. Pas bisa nyelesain ini, dia udah nggak ada burgernya tuh. Dia bakal lari ke sini gitu. Karena dia punya burger gitu. Jadi perlu diperhitungkan juga. Jadi maksudnya urutan ini juga penting karena bisa jadi produk kita dibeli oleh rumah yang sebenarnya kita nggak pengen amat dibeli sama dia kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Karena kita tadinya mau jualan ke sini malah jadi dapatnya burger 10 doang gitu. Gitu ya kurang lebih penjelasannya. Karena supaya nggak terlalu panjang, ini kita pecah aja videonya ya. Nah, ini di video kedua saya mau ngejelasin soal ini. Jadi kan kalau nanti banyak pertanyaan tuh pasti gimana rondenya, gimana cara produksinya dan lain sebagainya, tapi nggak masalah. Jadi nanti si burger ini harus kita produksi dengan cara kita meng-hire. Jadi yang saya bilang di grup ya, karena dia semua aspek kita pikirin, marketing tadi gitu cara marketing. Nah, produksi kita juga harus meng-hire orang produksi. Nah, bedanya adalah kalau misalnya burger kita itu produksi sendiri, atau supaya lebih kebayang mending kita melihat ketumpukan kartu ini. Jadi nanti setiap player nanti dikasih buku menu ini. Sebenarnya buku ini buku panduan di mana nanti kita bisa ngelihat hal-hal yang penting di buku panduan ini kayak cheat book gitu. Jadi kita bisa kebayang. Nah, jadi ketika ronde dimulai. Jadi kan ini siklusnya kayak harian gitu ceritanya. Jadi ketika hari dimulai, kita akan dimulai di game ini dengan kita menjadi seorang CEO. Jadi kartu personel gini akan ditunjukkan oleh sebuah kartu di mana ini adalah bursa kerja ya. Jadi di sini ada orang-orang yang siap direkrut gitu ceritanya. Dimana kita harus merekrut orang supaya kita bisa marketing, memproduksi dan lain sebagainya. Nah, seorang CEO itu skillnya dia cuma satu nih, activity-nya dia hire one person. Nah, kemampuan dia cuma itu doang. Sama kemampuan yang lainnya adalah dia bisa mengomandoi 3 orang kayak gitu. Nah, nanti di ronde pertama yang kita lakukan bisa nge-hire. Nanti kita nge-hire salah satu dari sekian banyak kartu ini, dan kalau misalkan bingung bisa ngeliat di cheat sheet-nya ini. Nah, gini. Nah, ini jadi ada jumlah orang yang cukup banyak. Bedanya apa? Kayak gini. Nah, di garis dari sini ya. Ini. Warna-warna ini menunjukkan fungsi juga. Jadi hijau itu adalah orang-orang yang kemampuannya, skillnya memproduksi. Kita lihat yang bawah ya. Jadi ini kitchen trainee itu kemampuannya adalah memproduksi burger 1 atau pizza 1. Nanti ketika dia di training, di upgrade istilahnya, dia bisa menjadi cook. Itu dia bisa memproduksi 3 pizza atau 3 burger. Nah, dia harus milih salah satu, mau di upgrade jadi spesialis burger atau spesialis pizza. Nanti dia bisa di upgrade lagi, dia bisa satu ronde dia memproduksi 8 burger atau 8 pizza kayak gitu. Jadi dia jadi produktif lah kayak gitu. Nah, atau yang pilihan lainnya adalah ini. Yang hijau juga sama-sama produksi nih. Yang hijau adalah pengambil minum ya. Jadi kalau di bisnis restoran itu, kalau makanan kita produksi sendiri. Tapi kalau minuman kita ngambil dari supplier. Nah, vendor itu direpresentasikan dengan warna tile yang tadi nih gitu. Jadi misalkan di restoran ini dia butuh minuman kuning, kita harus ngambil dari si tile-tile yang kuning itu. Makanya apakah strateginya kita restoran kita dideketin ke rumah? Belum tentu, karena nanti pas ngambil supply-nya jauh gitu.
Jadi itu harus titik seimbangnya kita pertimbangin gitu. Nah jadi si ini karir yang hijau ini lebih ke arah penyedia minum. Yang pertama errand boy. Errand boy ini pengecualian, dia bisa get one drink of any type. Jadi ketika kita punya orang itu, dia bisa memproduksi minuman. Jadi kalau cuman errand boy aja kita bisa memproduksi minuman tanpa kita perlu ngambil ke supplier. Tapi begitu kita di upgrade kayak cart operator, truck driver, dan zeppelin pilot, dia itu get two drinks from each source on road. Nah, artinya kayak gimana? Ketika dia bekerja, dia mengambil 2 jenis minuman dari setiap supplier. Kayak gimana, kita simulasi aja. Jadi misalkan kayak gini. Kita udah ngerekrut ya. Dalam beberapa ronde kita bisa merekrut kitchen trainee, dan kita merekrut seorang errand boy. Errand boy, dan kita merekrut cart operator. Ini tiga-tiganya orang produksi nih. Ini contoh aja. Ketika kita masuk ke fase produksi, ya berarti pertama kita produksi one burger atau pizza. Mau produksi apa nih? Ngelihat demand ya. Wah, itu ada burger nih. Udah, aku produksi burger aja nih, gitu kan. Produksi burger. Masuk ke orang berikutnya, errand boy. Dia skillnya apa? Get one drink of any type. Ngelihat, ini jeruk, ya udah, aku produksi jeruk aja. Atau cart operator, get 2 drinks from each source. Nah, ini supaya simpelnya kayak gini deh. Jadi posisi-posisi ini, dia nanti dilihat di sini, dia ada jarak ya. Jarak itu ditandai dengan notasi kayak ini? Badge polisi gitu, ada angkanya. Angkanya ini menunjukkan seberapa jauh dia bisa pergi dari kantor. Kantornya dia adalah restoran ini. Jadi ketika dia punya batch-nya ini 2, dia bisa ngambil seluruh di supplier, dia ngambil 2 from each source. Jadi contoh ya, misalnya ketika ini mau kerja nih, dia punya si ini kan. Nah, dia mau rutenya kemana nih? Nah, bisa kita lihat. Kalau rutenya dia ke sini, berarti dia ngambil di sini 2 jeruk kuning, 2 minuman kuning, ke sini 2 minuman kuning. Berarti total yang bisa dia dapat berapa? 4 gitu. Betul. Nah, bisa dapat 4 nih. Karena rutenya tadi sekali lagi dari sini ngambil 2, ke sini ngambil 2. Karena udah ke sini dia nggak bisa balik lagi nih. Dia harus lurus ke sana. Itu kalau rutenya gitu, ke sini terus ke sana. Atau rutenya ke sono tuh. Dia bisa dapat 2 kuning, 2 merah, 2 merah baru ke sana. Karena kan jaraknya 2, ini masih masuknya 2 nih. Karena kan ini 0, ini 1, ini 2. Nah, pas ke sini kenapa ini nggak diambil nih? Ya karena ini di jalan yang berbeda. Kebayang ya? Jadi dia nggak bisa ngambil yang ke sana. Jadi sekali lagi dapat 2 kuning, 2 merah, 2 merah. Jadi merahnya 4. Gimana kalau kita butuh minuman hijau? Nah, pertanyaannya. Apa bisa pakai orang ini? Nggak bisa. Kita hanya bisa pakai errand boy untuk produksi. Kan dia bisa di cafe di restoran itu diproduksi aja. Tapi cuma 1, masalahnya nggak bisa. Tapi kalau kita mau ngambil hijau, itu ada di situ tuh. Gimana caranya dari sini? Nah, ini jaraknya jauh nih. Karena kita udah kesini dulu. Sini. Oh, baru dapat tuh. Berarti jarak total tilenya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bisa nggak pakai cart operator yang jaraknya 2? Nggak bisa. Kita lihat di sini nih. Kita harus di-upgrade sampai ke level, bahkan pakai truck driver juga jaraknya 3. Kita bisa pakai zeppelin pilot. Zeppelin pilot itu dia nih gambarnya udah zeppelin ya. Jadi kan kalau jalan ini dia ngikutin jalan. Kalau gambarnya kayak zeppelin gini, berarti kita nggak usah ngikutin jalan. Yang penting jaraknya 4. Artinya kalau kayak sini bisanya 1, 2. Karena dia terbang. 1, 2. Nah, tapi dia maksimum 2 minum. Karena kalau truck driver maksimum 3. Di sini dia turun kapasitasnya, tapi dia punya skill, dia bisa terbang. Kayak gitu. Jadi kalau pakai zeppelin pilot dia bisa tuh kesini ngambil 2, ya kan? Kesini ini 2, terus sini. Karena kan jaraknya berapa? 4 ya. Bisa kesini. Jadi kalau misalnya restoran kita di sini, ke sono bisa tuh. Tinggal 1, 2, 3, 4 gitu. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini untuk ngeproduksinya. Oke, itu adalah gimana cara ngeproduksi. Nah, sekarang saya mau ngebahas. Nah, ini kan orang-orang ini kan banyak. Kan dia bukan hanya soal produksi. Yang hijau memang soal produksi. Nah, kita bahas soal yang biru nih. Yang biru itu adalah orang marketing. Nah, ini kita
perlu menyeimbangi antara produksi sama marketing. Karena kan nggak mungkin kita produksi terus. Ya percuma produksi kalau nggak ada rumah yang butuh, bener nggak? Atau nggak percuma juga kita marketing tapi kita nggak bisa produksi, yang mana nanti jadinya produk yang kita marketingin, udah capek-capek marketingin, malah yang menikmati hasilnya adalah orang lain. Karena orang lain yang bisa jualan produknya. Jadi kita harus seimbang nih. Nah, marketing itu gimana ya? Kita rekrut aja dari marketing tree ini. Oh ya, OOT. Jadi dari karir pet ini kita hanya bisa merekrut orang-orang yang ada di sisi kiri aja. Jadi orang-orang di sisi kiri yang ada tombol play button, ya kayak gini. Di sini juga ada nanti. Errand boy itu ada play buttonnya di kiri atas. Yang lain, nah kitchen tray ini juga ada. Yang ada play buttonnya artinya orang-orang yang di level paling basic, yang mana nanti itu bisa rekrut. Tapi kalau orang-orang yang di sini itu nggak bisa diperoleh melalui rekrutmen, jadi dia harus melalui proses training namanya. Nanti saya bahas di training. Itu ada di yang abu-abu nih. Abu-abu tuh kayak apa, orang-orang HRD lah. Hijau ini tim produksi, biru ini tim marketing. Jadi kita hanya bisa ngerekrut ini nih, nggak bisa kita ngerekrut ini. Jadi ini harus di training. Nah, kita bahas marketing dulu ya. Jadi atau di video berikutnya aja lah kita bahas marketing. Marketing nih, misalnya kita kasusnya gini, kita mau mainin marketing. Dan kita punya marketing nih. Nah, marketing ini, nah sama nih, dia punya jarak ya. Artinya dia nggak bisa masang billboard sembarangan. Jadi semakin tinggi skill dari si marketer ini, yang berubah apa? Yang berubah pertama dari segi media yang bisa dimainkan. Jadi kalau marketing train yang paling cupu ini, dia cuma bisa mainin pakai billboard. Nah, kita bahas marketing berarti kita harus ngebahas ini nih beda-bedanya. Jadi kalau billboard dia hanya bisa yang adjacent atau bersinggungan. Jadi kalau lompat nggak bisa. Jadi hanya yang ada rumah-rumah yang di sekelilingnya. Nah, kalau misalnya kita pakai apa yang berikutnya nih, yang paling basic ini nih billboard. Yang kedua paling oke adalah ini namanya mailbox. Mailbox itu cara kerjanya dia menginfluence atau marketer ke seluruh island yang ada. Island itu dibatasi oleh jalan. Artinya ketika kayak gini taruh di sini, dia akan memarketingin seluruh island. Si putih ini nih, segini. Misalnya ke sini taruh sini, dia akan marketing semua. Jadi rumah ini kena. Nah, taruh sini, dua rumah ini kena karena satu island. Taruh sini ada rumah yang kena nggak ada. Taruh di sini ada nggak yang kena, ada satu ini, kayak gitu. Jadi fungsinya itu island. Pesawat. Nah ini pesawat itu dia kayak zaman dulu ya. Ini kan game jadul ya sebenarnya. Jadi pesawat itu kan dia akan terbang terus nyebarin pamflet gitu. Jadi dia akan menginfluence semua rumah yang melewati jalur terbangnya dia. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, kita tentuin arah terbangnya kemana, ke sono tuh. Shung. Berarti selama 2 kolom ini semuanya kena nih. Set gitu. Berarti yang kena 2 rumah ini. Ini bisa GG banget, bisa oke banget ketika kita taruh di sini nih. 3 rumah nih kena nih. Zzz, ke sana terbangnya. Kayak gitu. Sama ini juga nanti akan kita taruh juga durasinya. Jadi itu nanti ke sana. Jadi kita ambil satu terus kita taruh satu kayak gitu. Pesawat. Nah yang terakhir adalah radio. Nah radio ini paling imba karena ketika kita taruh di sini dia bisa menginfluence 9 tile di sekelilingnya. Jadi kita taruh radio di sini, tile ini semuanya 9 ini bakal kena dampak atau damage apa maksudnya dampak marketing dari si radio itu. Kalau tile-nya cuma 9 ya semuanya kena. Tapi kan kalau kita playernya semakin banyak, ini kan 9 itu buat 1 lawan 1. Tapi kalau misalnya 5 orang, tile-nya gede. Jadi ya ini nggak ke seluruh area, tapi sekitar 3x3 ini doang kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada nomor. Nomor ini mengindikasikan apa? Jadi ketika nanti ada konflik ya, artinya gini, ini ada radio. Ini ada billboard misal. Nah, rumah ini, satu rumah itu kapasitas maksimum produk yang diinginkan 3. Ya kan? Nah, kayak gini contohnya. Ini billboard lagi. Pertanyaannya, nanti rumah ini akan kena marketing yang mana? Bener nggak? Apa kena radio? Apa kena billboard, atau kena pesawat? Kayak gitu. Nah, gitu. Jadi si
Gimana cara kita menentukan ini? Nah, itulah nomor ini yang berlaku. Jadi nomor ini sama kayak nomor rumah. Itu mengindikasikan kita mau menyelesaikan marketing itu dari nomor berapa dulu. Jadi bisa dilihat ya, radio itu hierarkinya akan nomor-nomor radio itu nomor-nomor kecil. Jadi dia akan selalu menang melawan yang di bawahnya. Dan billboard akan selalu kalah karena nomornya dia paling besar. Jadi kita akan menyelesaikan dari sini dulu. Jadi misalnya contohnya gini, ini nge-marketingin burger, ini nge-marketingin pizza, ini nge-marketingin ini, misalnya kita simulasi ini beda-beda semua gitu. Nah berarti rumah ini akan ke marketingin apa nih gitu. Berarti kan kita lihat dari sini dulu dong. Ini burger nih, ya kan? Berarti dia kena ke sini misalkan ini burger gitu ya. Contoh itu juga kena burger sih. Habis nomor 2 nomor berapa? 4 ya kan? Pesawat nih ke sini, kena tuh. Ini kena minuman ini kena minuman ini. Ya enggak? Habis 4 berapa? 11 atau 15? 11 dulu dong. Nah, 11 berarti kita ambil ini, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Benar enggak? Terakhir ini 15. Ngefek nggak ke sini? Nggak ngefek karena slot 3 udah penuh. Jadi kita ambil ininya tapi dia tidak efektif apa-apa gitu. Itu marketing yang tidak efektif gitu karena kalah dengan media marketing yang lain kayak gitu. Kurang lebih gitu. Nah, itu di aspek marketing ya. Kurang lebih udah kebayang. Nah, sekarang saya bahas lagi ke orangnya. Jadi yang bisa marketing itu di jajaran lini biru ini di mana dia bisa, jadi semakin tinggi variasi semakin banyak. Jadi kalau orang yang paling cupu ini cuma bisa billboard doang. Kalau ini bisa billboard dan mailbox. Kalau ini bisa billboard, mailbox sama pesawat. Kalau ini bisa semua, sampai radio bisa dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah variasi dari segi durasi. Jadi bisa dilihat ya di sini durasinya cuma maksimum 2, di sini 3, di sini 4, di sini bisa durasinya 5 tuh. Saya lihat ya 5. Durasi itu diindikasikan dengan si ininya nih. Nah, jadi dia bisa ada tumpukannya gitu. Jadi satu ronde kita ambil terus kita sebar gitu. Jadi dia durasi iklannya bisa lebih lama. Kayak gitu. Sama yang membedakan juga satu lagi adalah jarak. Artinya orang ini sama ini walaupun dua-duanya sama bisa masang billboard, ini jarak billboardnya cuma bisa 2 tile sejauh 2 tile dari markas kita. Jadi misalnya kita di biru sini, kita mau masang billboard di sini nih. Misalkan ya, yuk. Misalkan kita mau masang billboard di sini, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak, Ri? Nggak bisa. Kenapa? Karena walaupun kan kita sebenarnya jaraknya maksimum berapa nih? 2 kan. Tapi masa ini kan jembatan layang nih, kita nggak bisa ke sini kan? Kita harus muter. Berarti gue kan 1, 2. Kalau ke situ butuh 4 tuh, 3, 4, bener nggak? Jadi kita nggak bisa masang iklan di sini. Paling banter juga kita bisa di sini sama sini gitu misalkan. Abis di jalan, itu nggak bisa ke sana. Gitu. Tapi kalau kita pakai orang ini, kita mau masang billboard ya bisa lah ke sana. Gitu. Kurang lebihnya. Itu di aspek marketing. Oh ya satu lagi soal marketing. Jadi ketika kita main kan nanti akan ada struktur hierarki. Nanti orang marketing tuh nanti dia nggak akan stay di struktur hierarki. Jadi ketika orang marketing main dia akan pergi keluar kantor istilahnya. Jadi dia akan tidak ada di struktur organisasi kita lagi dan dia akan nanti dipasang chip sibuk. Simpelnya nanti lah itu jelasin teknis yang gampang sih. Dan konsep besar soal marketing itu kita lanjut berikutnya di konsep HRD ya. Di video berikutnya HRD kita bahas. Nah, yang kedua adalah soal HRD. Nah, HRD itu diambil dari yang warna biru-biru ini. Saya tahu sih pasti masih ada pertanyaan. Nanti siklus bermainnya kayak gimana? Nanti jadi setiap pemain atau ke situ dulu ya. Apa ke situ dulu ya. Jadi nanti siklus bermainnya itu nanti bisa lihat di sini sih. Jadi siklus bermainnya misalnya yang pertama udahlah agak bingung nanti udahlah sekalian nanggung karena udah ngejelasin per posisi, kita ngejelasin per posisi dulu aja. Nah, ini ada training sama ada recruiting. Yang abu-abu ini adalah HRD. Tapi yang perlu dilihat di sini agak menarik adalah di baris gini ya. Jadi dari sini produksi marketing semuanya dikembangin karirnya dari fresh grade-nya tuh yang ininya gitu loh. Tapi kalau di HRD dia tuh karir path-nya dimulai dari MT, manajemen trainee. Jadi kita nggak bisa mengupgrade trainer menjadi coach atau recruitment girl menjadi recruitment manager, itu nggak bisa. Kita harus lewat semuanya bertumpu di manajemen trainee. Makanya manajemen trainee kartunya paling banyak, OT aja. Nah,
Nah inilah gimana pertanyaan, gimana cara kita nge-upgrade ya? Kita harus ada trainer. Jadi kita ngerekrut dulu. Gimana cara kita ngerekrut lebih banyak? Karena kan kalau CEO kita ngerekrut 1% doang. Nah berarti kita harus ngerekrut perekrut gitu. Kita merekrut perekrut. Nah jadi kalau dimainin seperti ini, ketika kita main seperti ini, kita bisa merekrut 2 orang. Karena sini skillnya nge-hire 1%, ini nge-hire 1%. Baru kita ngambil, nanti akan ngambil 2 kartu gitu. Kayak gitu. Nah terus apalagi ya, itu selebihnya ada fungsi-fungsi yang nggak terlalu signifikan. Oh sama empty nih, satu lagi empty. Yang ungu ini nggak akan saya jelasin sekarang karena nggak terlalu signifikan ke ini. Empty. Jadi kita ngerekrut empty. Yang kartu hitam itu atau yang di sini itu adalah kartu-kartu manajemen. Kartu-kartu manajemen itu artinya dia bisa memiliki orang di bawahnya. Jadi skillnya dia nggak ada, tapi skillnya dia adalah menampung orang lebih banyak. Dia kayak ngebawa orang gitu. Jadi ketika kita punya manajemen trainee, ini kan 3 tuh. Nah kita bisa taruh orang di situ, taruh di situ, taruh di situ, taruh di situ, taruh di sini gitu ya. Kebayang ya? Jadi CEO ngebohin 3 orang, manajemen trainee ngebohin 2 orang. Ini terserah sih, kombinasi ini nggak ngaruh gitu. Marketing trainee taruh sini terus ini nggak ada bedanya. Jadi semakin banyak orang yang kita taruh di dalam struktur, semakin banyak orang yang bisa aktif kita mainkan di game itu. Nah, cuman belum. Si MT ini dia nggak bisa membawahi MT lagi. Artinya ketika ada kartu hitam dan kartu hitam dia ada di bawahnya, nah ini nggak bisa nih. Jadi ini hanya bisa di level kedua. Makanya di game ini kita hanya bisa ada 3 hierarki, 3 hierarki orang. Jadi CEO, manajemen level, sama orang-orang yang warna-warni ini gitu. Kita nggak bisa 4 gitu, jadi nggak bisa naruh kayak gini. Nah ini nggak boleh nih, ini pelanggaran kayak gitu. Nah oke, habis itu ada trainer, satu lagi yang training. Nah jadi nanti kita masuk ke siklus ya. Nanti nah ini setiap game kita akan sehari-harinya akan siklus nih dari tahap 1 sampai 7, kemudian balik lagi ke 1 sampai 7 kayak gitu. Nah siklusnya kayak gimana saya jelasin di video berikutnya. Jadi game kan dimulai dari, nah ini kita simulasi permainan. Game kan dimulai dari 1 orang, ini kagak ada ya, 1 orang. Nah nanti kita ini disingkirin aja misalkan. Nah singkirin. Nah kita mulai nih. Pertama misalnya tim siapa itu Korea situ ceritanya misalkan ya. Nah nanti kita urutannya nanti akan ditaruh di sini. Nah urutannya bisa berubah-ubah. Nah, misalnya kayak gini kan berarti ini Kori duluan ya, baru saya gitu ya. Nah misalnya Kori duluan. Nah Kori ini nanti kita ngikutin ini. Jadi restructuring itu nanti di tahap 1 kita belum ada dulu order of business. Jadi pertama kita harus ngerekrut dulu ya. Jadi Kori ngerekrut 1 orang, saya ngerekrut 1 orang. Misalkan Kori ngerekrut recruiting girl ya, misalkan Kori. Terus saya ngerekrut trainer. Kayak gini. Kan karena ngerekrut 1 orang. Oh ya, jadi ditumpukan itu begitu kita rekrut, jadi ada 2 posisi penempatan seorang karyawan. Posisi pertama ada 3. Ada 2 lah biar lebih gampang. Posisi pertama ada di dalam struktur. Posisi kedua adalah ketika dia lagi cuti. Ketika cuti kita bentukin, kita tidurin kayak gini. Apa bedanya yang cuti sama yang lagi kerja dalam struktur perusahaan? Orang yang lagi cuti itu adalah orang-orang yang tetap digaji tapi dia boleh di training. Tapi orang yang masuk ke perusahaan dia kan lagi kerja, dia nggak bisa di training. Kayak gitu. Tadi jadi pertanyaan nih, gimana cara kita mengupgrade? Kita hanya bisa mengupgrade orang-orang karyawan kita yang ada di tumpukan orang-orang cuti gitu. Jadi let's say kita udah di pertengahan game, kita udah ngerekrut beberapa kali, saya udah punya beberapa orang ini. Jadi nanti ketika udah at the end of the day, udah sampai beres, nah pas dimasuk ke ronde baru, kartu semua kita ambil semua kartunya. Terus kita bikin 2 tumpukan secara tertutup, mana kartu yang mau kita mainkan, istilahnya gitu ya. Nah misalnya saya mau mainin inilah. Kartu tertutup kita bentuk vertikal, kartu yang cuti kita tutup secara horizontal. Dan semua pemain Korea akan melakukan itu juga. Pemain yang lain juga akan melakukan itu. Terus bareng-bareng kita buka. 1, 2, 3 kita buka. Brek gitu. Supaya kenapa ditutup? Supaya masing-masing orang nggak bisa nebak gitu.
orang itu mau main apa nih di ronde ini, dia mau main strategi, kita nggak bisa nebak. Pas dibuka, oh ini dia main produksi di ronde ini, dia produksi dan dia mau nge-training. Nanti pas dibuka, oh dia mau marketing, oh dia mau apa, kayak gitu. Kita bisa lihat dari situ. Dan kita harus memastikan bahwa kartu-kartu yang main cukup. Jangan sampai kayak gini. Buka kayak gini ternyata. Ini 4 orang. Ini cuman 3. Kalau kedapetan misalkan kita salah menyusun organisasi, efeknya orang ini nggak cukup. Akhirnya 4 orang ini ngajak teman-temannya buat cuti bersama aja. Udahlah pundung gitu, nggak cukup nih struktur organisasi. Akhirnya mereka semua nggak main di ronde itu dan dia hanya mengamati saja. Dia kena penaltinya itu. Tapi let's say dia nggak itu ya, akhirnya masuk lah gitu. Buka semua. Berarti yang main 3 orang dan 2 orang ini jadi kayak pemain cadangan. Artinya mereka tidak bisa diaktifkan, tidak dimainin skillnya. Artinya apa nih? Kitchen tray ini dia nggak bisa produksi burger karena dia lagi cuti, jadi tiduran. Manfaat dari orang cuti ini adalah apa? Dia bisa di training gitu. Jadi ketika restructuring, tadi yang dimaksud restructuring ini di fase 1 adalah fase di mana kita memegang kartu, terus kita menentukan tumpukan mana pemain-pemain yang mau dimainkan, tumpukan mana pemain-pemain yang mau dijadiin pemain cadangan. Habis itu masuk ke restructuring udah beres, masuk ke order of business. Nah, jadi order of business ketika kita mulai main, itu kan strategi juga ya, apakah kita main di awal atau di akhir, itu tergantung tuh strateginya kayak gimana. Nah, itu ditentukan dari orang mana yang punya slot kosong paling besar. Artinya kayak gini, ini ada 3 slotnya kan, 3-tiganya keisi, bener nggak, Ri? Kalau yang ini kan 1 doang yang kepake, padahal slotnya 3, berarti Cory ini punya 2 slot. Artinya nanti ada pemain lain tuh, ada yang 1 slotnya, ada yang 2 deh. Nanti kita akan menentukan pilihan ini berdasarkan orang yang slot kosongnya paling banyak. Jadi Cory mau yang pertama atau yang kedua? Oh saya mau yang kedua aja, saya mau yang akhir. Boleh kayak gitu. Sana. Itu adalah order of business. Jadi order urutannya. Nanti kita masuk ke fase ketiga, yaitu adalah working. Jadi restoran di sini adalah restoran makan malam sebenarnya. Jadi di jam 9 sampai jam 5 kita kerja untuk menyiapkan dinner time. Baru tuh nanti ada orang yang pergi ke restoran-restoran. Di fase ketiga ini working. Working tuh ngapain aja? Nah, banyak nih yang kita lakuin. Bisa kita zoom lagi di sini. Yang pertama adalah recruit employee. Nah, kita mainin dari sini. Misalkan sekarang kan tadi Cory mau yang kedua ya. Cory mau yang kedua nih. Berarti kan pemain hijau dulu nih, pemain kita. Kita dulu nih. Berarti dari pemain sini dulu. Working yang pertama adalah recruit. Bisa recruit nggak? Bisa, karena ada CEO, minimal dia nge-hire 1 person gitu. Jadi dalam 1 ronde pasti kita bisa ngerekrut 1 orang minimal. Kita rekrut apa nih? Nah, kita rekrut misalkan inilah recruiting girl. Ambil 1 kartu yang kita rekrut kita masukin ke pemain cadangan kayak gitu. Nah, habis itu yang berikutnya, habis ngerekrut, apalagi yang bisa kita lakukan, mentraining. Kita ada kartu yang bisa nge-training nggak? Oh ada nih trainer, train 1 person. Nah kita hanya bisa nge-training orang yang ada di sini. Apakah orang yang habis direkrut bisa langsung di training? Bisa. Jadi kalau misalnya tadi di Andu ya, misalnya saya ngerekrutnya kitchen trainee, apakah saya bisa langsung ngelatih kitchen trainee yang saya rekrut tadi? Bisa. Saya nge-training kitchen trainee, berarti ngikutin career path-nya ini, kitchen trainee kita bisa jadi burger cook atau burger pizza cook. Ya udah, baru ambil langsung trainer, langsung saya kembaliin kartunya, saya ambil burger cook. Tapi tetap nggak bisa langsung main, langsung di pemain cadangan. Jadi dia udah di training dan udah siap main di ronde berikutnya nanti dia. Habis training, yang ketiga adalah initiate marketing campaign. Nah saya ada marketing nggak? Ini kebetulan nggak ada. Nah tapi misalkan ternyata sebenarnya saya ada orang marketing nih. Nah saya bisa marketing nih, karena ada orang marketing. Nah ketika kita mau mainin marketing, kita ambil kartu marketing, terus kita taruh di sebelah peta. Kita taruh di peta ini, artinya si marketing itu mau dimainkan. Nah nanti ketika mainkan, dia mau apa nih? Saya mau masang radio lah misalkan. Nah, masang radio di sini. Tentuin di mana nih? Jaraknya kan unlimited ya. Aduh, Cory, takut kemakan. Nah, kita taruhlah radio misalnya di sini gitu kan. Nah, dia udah kerja. Nah, nanti ketika seorang marketing melakukan ini, nanti dia akan nggak bisa dipakai sesuai durasinya. Misalkan kita mau milih, sebenarnya kan dia bisa durasinya 5 maksimum. Tapi aku mau memasarkan minuman sebanyak 2 kali ronde aja lah.
Nah, berarti nanti ini kan nomornya berapa? Nomor 2 ya. Nah, nanti kita taruh kartu sibuk. Nomor 2 ditaruh di mukanya sini, ditaruh di atas kartu. Artinya kartu ini nggak bisa dimainin. Kartu ini baru bisa balik ketika ketika marketing campaign-nya beres. Kampanyenya selesai baru dia bisa pulang lagi ke struktur gitu. Habis itu train employee, initiate marketing ya tadi ya. Habis itu apa nih? Get food and drinks, berarti produksi. Di sini ada fungsi produksi nggak? Ada nih si Iren Boy, dia bisa memproduksi minuman. Oke, aku produksi deh. Karena aku udah marketing minuman hijau, aku memproduksi minuman hijau juga. Kayak gitu. Habis itu ronde kelima adalah place new house and gardens. Ini misal kita punya kartu yang belum saya jelasin tadi yang warna ungu itu yang di ujung. Nah ini. Kita bisa nih, misalnya kita punya kartu ini tadi, kita bisa tuh place new house. Jadi new business developer itu adalah orang yang bisa menaruh rumah baru. Jadi misalkan kita punya ininya di sini nih. Tapi kita terpencil ya, misalnya kita di sini jauh tuh. Daripada kita capek-capek berkompetisi karena selalu kalah nih sebenarnya sama restoran ini nih. Karena restoran ini deket sama rumah ini. Ya udah, daripada kita opsinya kan bisa kita pindahin restorannya ke sini ya kan. Ada tuh skill yang ini nih. Yang merah ini dia bisa mindahin restoran kita atau bisa buka cabang baru. Nah, misalnya kayak Kori nih kan ada tile kita punya maksimum 3 cabang. Jadi kita bisa buka cabang baru gitu untuk mendekat ke customer atau bisa mendekati supplier gitu. Atau kita bisa juga pakai yang business developer, kita bikin rumah baru. Jadi kita taruh di sini misalnya supaya dekat sama restoran kita. Jadi nanti lebih dekat kompetisinya gitu. Nah, ini fungsi kartu yang ungu ini adalah untuk menciptakan rumah baru. Dan bisa dilihat bahwa rumah ini beda ya sama rumah yang ini ya. Apa bedanya coba? Ada tamannya. Rumah-rumah yang punya taman itu kayak rumah besar gitu. Sehingga dia bisa kapasitasnya menampung produk sampai 5 produk. Nah, sampai 5 produk bisa dia. Dan ketika dia produknya laku, dia ngasih bayaran 2 kali lipat lebih besar. Jadi misalkan ini sekali ngejual ini misalkan cuma 10 kan. Kalau ini berapa nih? 10. Ini kan 50 kan? Kali 2 100 dia dapat. Jadi sangat-sangat profitable kita bisa jualan ke rumah yang ada tamannya. Jadi si orang new business developer ini bisa bisa menciptakan rumah atau dia bisa menambah taman. Nah ini. Ke rumah yang ada existing. Ketika taman ditambahin di sini, rumah ini jadi punya kapasitas 5 dan ketika dia laku, dia bisa ngasih duit 2 kali lipat dari rumah biasa. Kayak gitu. Yang dimaksud dengan apa nih? Place a new house and gardens kalau kita punya business developer. Sama yang terakhir adalah place or move restoran. Jadi kalau kita punya orang yang merah itu jauh tapi enggak, anggapnya di sini ada orang yang merah ini. Ya kita bisa buka restoran baru. Restoran baru di sini adalah ya kita bisa bikin aja tadi di tempat yang kita pengenin. Kayak gitu ya kurang lebih. Habis itu yang keempat adalah dinner time. Oh ya, betul, ada posisi yang tadi belum saya jelasin tuh, ungu yang paling kiri atas itu kalau ngeliat di peta sini adalah waitress. Waitress itu skillnya adalah dia bisa ngasih cash $3 secara pasif setiap ronde. Receh tapi kalau dikumpulin lumayan juga manfaatnya itu. Dan yang kedua manfaatnya adalah ketika kita punya ties itu ya, win ties against restoran. Jadi ketika restoran ini ada restoran yang bisa menyediakan produk yang dia pengen, jaraknya sama. Berikutnya yang dipilih adalah restoran yang punya waitress yang lebih banyak. Artinya kalau pelayanannya lebih banyak kan harusnya pelayanan lebih bagus. Jadi dia lebih prefer ke yang ada waitressnya. Tapi waitressnya harus dimainkan. Artinya kalau waitressnya jadi pemain cadangan atau lagi cuti, ya nggak skillnya nggak berlaku gitu loh. Kayak gitu. Habis itu udah sih, paling masuk ke fase berikutnya yaitu apa nih? Ke dinner time. Nah, dinner time adalah fase dimana tadi ketika marketing campaign-nya yang sebelumnya udah, misalnya ini kan dinner time. Nah, baru kita, jadi di fase dinner time ini pemain tidak melakukan pengambilan keputusan apapun. Pemain hanya menyaksikan rumah ini ngambil produk dari siapa, dapat duit apa kayak gitu. Jadi dia hanya mekaniknya ya berjalan secara otomatis tanpa perlu istilahnya kita mengambil keputusan. Kayak gitu. Yang kelima adalah payday, adalah waktu gajian. Ibaratnya makan malam sudah selesai, hari itu udah beres.
sebelum karyawannya pulang digaji dulu. Nah, gajian itu kita harus menggaji. Kita ngeliat nih jumlah karyawan kita, mana orang-orang yang perlu digaji. Jadi by default yang perlu digaji itu adalah semua orang yang sudah di training. Itu pasti dia minta gaji. Menariknya adalah gajinya sama. Yang di sini sama yang di sini gajinya sama-sama $5. Ini $5. Semuanya yang ada gajinya $5. Jadi yang semua ada notasi duit berarti dia perlu digaji. Semua orang-orang yang kita rekrut di awal dia tidak perlu gaji, free aja kayak gitu. Jadi kalau ngeliat dari struktur hierarki yang ada di struktur saya sekarang, yang saya harus bayar berapa orang? 1 dan 2 ya, berarti saya harus bayar berapa? $10. Apa yang terjadi kalau saya nggak sanggup bayar orang? Ya orang itu left, orang itu pergi kayak gitu. Jadi ketika misalnya $10 saya nggak bisa bayar, ya udah 2 orang yang ini balik lagi ke situ. Jadi kita kehilangan pemain. Payday, gajian, habis itu marketing campaign. Nah, marketing campaign ini sebelum hari besok mulai ini ya, yang marketing ini kita selesaiin. Misalnya ini kita ambil satu ya kan, durasinya berkurang, terus kita taruh di sini, gitulah. Kita menyelesaikan media-media ini menjalankan aktivitas marketingnya untuk untuk ronde berikutnya gitu. Ditaruh ke rumah-rumah lah istilahnya produknya. Dan yang terakhir adalah clean up. Clean up itu ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama adalah discard unsold food. Jadi kalau kita produksi banyak-banyak nih, tapi nggak laku, basi nggak? Basi. Jadi kita buang semua. Gitu. Kita buang semuanya. Makanan-makanan yang udah diproduksi. Terus yang berikutnya adalah take all employee cards back into your hand. Jadi ambil semua pemain, baik itu yang cuti maupun yang aktif kerja, kita ambil semua, kita taruh ke tangan. Yang terakhir adalah take remaining milestone card. Jadi nanti ada milestone tapi belum saya jelasin, tapi nanti terakhir aja. Jadi kita taruh di tangan, baru kita masuk ke ronde berikutnya, yaitu apa nih? Restructuring. Jadi kita pilih dari orang-orang baru nih. Tadi kan kita udah nge-training nih. Ada burger cook nih yang baru nih. Kita pilih tumpukan mana yang mau dimainin, tumpukan mana yang mau jadi cadangan. Gitu deh, selesai. Nanti mulai lagi siklus berikutnya. Jadi lanjutannya, sorry tadi saya lupa, harusnya saya bukan bayar 10 ya, karena yang marketing ini juga harus dibayar. Jadi kan tadi saya nanya tuh, Korea, berapa yang harus kita bayar? 10 ya, karena ini 1, ini 2. Lupa nih, orang marketing yang kerja ya harus dibayar juga, jadi kita harus bayar, ini total overhead atau cost HRD-nya berapa? 15, kayak gitu. Nah, jadi kita bawa, kita taruh, kita tumpuk, kita baru ini lagi. Nah, di video ini saya mau ngejelasin soal satu fitur penting di game ini yang bisa jadi penentu kemenangan, yaitu adalah soal milestone. Milestone itu adalah kak geser kak, Kori tolong kak. Kori. Milestone itu ada di ini kan satu lembar nih HRD. Nah ini adalah milestone. Milestone ini fungsinya adalah untuk memberikan, bahasa Inggrisnya sih unfair advantage ya, atau a skill yang orang lain nggak punya gitu. Contoh nih ya, skill pasif yang orang lain jadi nggak punya karena kita udah punya itu. Ini contohnya aja. Jadi misalkan orang pertama yang meng-hire atau merekrut 3 orang dalam satu putaran. Jadi misalkan kayak gini, kita kak tolong dimakan kak. Kita punya 3 orang recruitment girl, terus kita langsung merekrut 3 orang. Orang pertama yang melakukan itu, dia dapat kartu milestone ini, kartunya tumpukannya ini, ya. Jadi nanti kita taruh di sebelah CEO. Jadi ibaratnya perusahaan ini jadi punya skill pasif berupa, tapi ini skillnya bukan pasif nih, dapat fiturnya 2 manajemen trainee secara gratis. Jadi kita ngambil 2 manajemen trainee secara gratis. Atau ini nih, orang yang pertama melatih, ya kan, orang. Jadi pemain-pemain yang lain belum ada yang ngelatih, tapi kita ngelatih yang pertama kali. Kita mengupgrade marketing jadi ini misalkan. Itu kita dapat kartu milestone ini nih. Benefitnya apa? Setiap ronde kita dapat diskon gaji 15. Jadi kalau misalnya tadi 15, kita perlu bayar gaji nggak? Jadi nggak perlu, karena kita adalah orang pertama yang nge-training. GG nggak? Lumayan gitu, karena semakin banyak kita memiliki kartu milestone ini, semakin kita punya keuntungan yang orang lain gak punya, kayak gitu. Dan ini nanti bisa dipelajari aja.
Tapi karena ini bahasa Inggris, mungkin untuk menyamakan persepsi saya bacain aja. Jadi yang pertama, nah sini ya. Orang yang pertama ngerekrut 3 orang dalam satu putaran, dia dapat 2 MT secara cuma-cuma. Yang berikutnya, orang yang pertama nge-training, dia dapat 15 gaji potongan setiap rondenya. Jadi dia nggak perlu bayar gaji apa. Tapi kalau gajinya yang harus dia bayar 20, ya dia bayarnya 5 berarti kan. First billboard place. Jadi orang yang pertama melakukan marketing menggunakan billboard. Dia dapat ya Yos, hati-hati Yos. Ini walaupun orang pertama, sebenarnya kenapa kartu milestone-nya banyak, sebenarnya bukan orang pertama juga. Jadi kalau misalkan dalam satu ronde misalnya ada 5 pemain nih, kan dia akan bergantian. Tapi dalam satu ronde itu ada orang yang melakukan. Jadi dalam satu ronde bisa lebih dari satu orang yang dapat kartu milestone ini selama dia di ronde yang sama. Jadi ada orang yang pertama kali nge-training. Jadi dalam satu putaran misalnya ada 5 pemain. 2 orang melakukan training. Ya 2 orang itu dia dapat fitur kartu ini. Tapi 3 orang yang lainnya dia nggak dapat fitur diskon $15 ini. Kayak gitu. Terus milestone yang kedua ini apa nih? Billboard place. Jadi orang yang pertama melakukan marketing menggunakan billboard, dia kan tadi ini kena gaji juga ya, misalkan berapa? Dia seumur hidupnya fee marketingnya gratis. Jadi dia mau punya 10 orang marketer aja, itu dia gratis. Tapi marketingnya dia selamanya marketing. Jadi kayak apa ya? Jadi setiap dia naruh marketing, ini tuh kan harusnya dia ketika 2 ronde dia balik ya. Tapi nggak, orang yang punya kartu ini ketika dia udah kerja, selamanya dia akan kerja. Makanya nanti setiap kartu ini dia bisa dibalik. Itu ada unlimitednya tuh. Unlimited. Nah tuh unlimited. Jadi orang yang punya fitur ini, dia setiap marketing ya dia kita taruh kayak gini ke belakang. Nah, selamanya dia akan marketing produk terkait kayak gitu. Permanently ya gitu. First to throw away drink or food. Jadi orang yang pertama produksi, terus kan harus dibuang nih, ya nggak? Orang pertama yang ngebuang makanan, dia dapat fitur berupa kulkas. Jadi nanti kita dapat kartu milestone ditaruh di sebelah CEO, itu jadi kulkas. Jadi ketika misalkan ada produk yang nggak laku, kita bisa naruh di dalam kulkas itu. Sebanyak maksimum 10 produk. Lumayan gitu. Jadi ada kalanya kalau nggak punya kulkas kan kita harus produksi di ronde yang sama ya kan. Kalau ini kan bisa kita produksi sekarang. Tapi ronde berikutnya kita nggak punya orang produksi, masih bisa karena kita masih punya produk dari kulkas kayak gitu. First burger produce, dia dapat orang. Jadi beberapa fiturnya ada yang skill pasif, ada yang dapat orang tambahan. Jadi kalau orang yang pertama memproduksi burger, dia dapat chef cook, burger cook gitu. Orang yang pertama memarketingin burger, setiap produk burger yang dia jual harganya jadi 15 karena nambah 5. Ini lumayan juga nih. Jadi harusnya kan kita jualan nambahnya 10 ya per unit. Kalau dia orang pertama ngejual burger, dia dapat 5. Jadi berlaku untuk semua produk ya. Jadi kalau misalnya orang pertama yang jual burger, dia dapat 5 di burger. Orang pertama yang jual pizza, dia dapat $5 per pizza yang dijual. Dan minuman juga gitu. Oke, ini yang biru berkaitan sama marketing semua sih. Orang yang pertama menggunakan pesawat untuk ngiklan. Dia jadi count to open slot, artinya adalah setiap di fase ini order of business harusnya kan kita nentuin siapa yang duluan nih urutannya. Adalah orang yang slotnya paling banyak kosong ya kan. Misalnya Corin kan 2, ini saya misalnya sama-sama 2 nih, ya nggak? 2 itu 2 kan. Harusnya seimbang. Tapi kalau saya dapat kartu milestone itu, saya dapat tambahan 2 slot. Jadi saya 4 slot, Cory 2 slot. Berarti kan harusnya saya yang bisa nentuin saya mau di urutan yang pertama atau yang kedua gitu. Nah, ini yang terakhir yang di kanan bawah ada first radio campaign. Jadi orang pertama yang ngiklan pakai radio, si radionya itu bisa mengiklankan 2 produk sekaligus sekali kampanye. Ibaratnya kayak gini, harusnya kan dia 1 hijau, 1 hijau, 1 hijau, 1 hijau sih. Ini enggak, sadis memang. Langsung 2 kayak gitu. Terus apa lagi nih? Ini yang berkaitan sama produksi, burger produce, pizza produce,
First errand boy play. Jadi orang pertama yang mengaktifkan errand boy, dia akan bisa mendapatkan satu minuman setiap source-nya. Artinya apa? Ketika kita mainin apa nih errand boy, harusnya berapa sih produksinya kan satu ya? Dia bisa memproduksi 2. Kayak gitu. Atau dia mainin card operator, harusnya 2 drink from each source. Jadi misalnya dia rutenya tadi ke sini 2 2 2 jadi bisa 3 3 3 kayak gitu. Tapi syaratnya itu tadi. Milestone-nya harus dicapai dulu. First to pay $20 atau lebih di salary. Jadi orang yang pertama bayar gajinya besar, dia dapat skill boleh menggunakan kartu trainer ke orang yang sama. Jadi misalkan kayak gini, saya punya 2 orang trainer. Bisa nggak saya nge-upgrade errand boy 2 kali gitu? Nggak bisa. Karena ketika errand boy di-upgrade sama trainer yang ini menjadi apa tuh? Errand boy menjadi card operator. Dia udah dipakai nih. Ya orang ini udah di training sama ini udah nggak bisa. Tapi kalau kita punya milestone yang itu, dia bisa ini training yang ini. Jadi dia kayak apa? Lompat 2 kali gitu. Dari sini jadi 1 2 gitu bisa. Tapi defaultnya dia nggak bisa. Terus ini apa nih? First to lower price. BTW kita bisa punya kartu yang pink itu kayaknya tadi belum dibahas. Orang-orang yang bisa naik atau turunin harga. Fungsinya adalah untuk kompetisi ya. Jadi kalau ketika ada draw tadi, kita bisa mainin kartu yang pink itu. Fungsinya adalah untuk menurunkan harga sebesar $1. Jadi ya orang kan pasti akan milih yang harganya lebih murah kayak gitu. Terus yang ungu first to have $100. Jadi orang pertama yang punya $100, dia CEO-nya akan bertindak sebagai CFO. CFO tuh yang ini. Sebenarnya CFO ini bisa kita training ya. Jadi karir path-nya dari ini naik sampai sini dia upgrade ke CFO. Fiturnya CFO itu adalah setiap kita punya pemasukan, misalkan satu ronde kita dapat $50. Dia dikali tambahan 50%, jadi dapat 75 gitu. Lumayan sadis sih memang. Cuman kalau kita bisa ngerekrut atau kita punya $100 pertama. Nah orang yang $100 pertama, dia penghasilan berikutnya setiap ronde dia dikali tambahan 50% gitu. Yang kedua adalah first to have $20. May see a bank reserve card. Nah ini maksudnya kayak gimana? Jadi orang yang pertama punya $20 ini kan masih kosong ya. Anggapnya kita udah produksi, udah dijual, kita punya $20 pertama, kita bisa ngeliat bank reserve card. Jadi ini kan tumpukan bank. Jadi game ini kan akan berakhir ketika tumpukan di bank ini habis selama 2 kali. Jadi di awal ronde kita tuh